Oh, tidak pasti. Ini petani di Malaysia perlu bersyukur ya, karena pemerintah pelayanan istimewa kepada petani-petani yang dimana mereka lah paru-paru kehidupan petani itu, jantungnya wong urip petani itu. Nah, raneng petani kaya sampean sapa sing arep anu ya? Ya, kan raneng petani ya mangan ya kelaparan. Jadi menteri yang sedang duduk di dewan-dewan yang seolah-olah mewakili rakyat, jangan hanya korupsi. Tolong turun di lapangan, bertanya dan disusun rancangan-rancangan kerja supaya petani-petani dapat dibantu sebaik-baik mungkin ya. Petani yang memanen waktu panen itu harganya turun drastis. Dan bernegara itu seharusnya mencari solusi. Jangan hanya mengambil dari pepatah-pepatah lama itu apa yang kamu berikan untuk negara. Tetapi kita balik, apa yang negara berikan kepada rakyatnya. Karena kita sudah merdeka selama 80 tahun. Jadi bagaimana kita melihat wakil-wakil rakyat yang gila selepas mereka ikut pilihan raya, itu gila karena kalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana suasana yang sangat indah sekali. Petani-petani yang kini sedang menanam disebut sebagai tandur ya. Tandur ini sejak saya kecil dilakukan oleh ibu-ibu ya. Dulu waktu saya kecil, teman-teman, ibu saya juga selalu mendatangkan ibu-ibu yang biasa untuk menandur, yaitu padi ya. Baik, kita akan bertanya-tanya terus, teman-teman, bagaimana ibu-ibu ini yang sudah terbiasa membuat kerja-kerja tandur. Jadi kerja-kerja tandur ini memang masih dikekalkan sehingga hari ini, karena di tempat saya tanahnya berbukit-bukit, bersusun-susun, sehingga cara ini lebih mudah ya daripada tanah lapang yang bisa disembur menggunakan padi-padi atau benih padi. Nah, mari saya tunjukkan kepada teman-teman, puan-puan, sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, teruskan menonton. Teman-teman, ini kita lihat dia menggunakan tali untuk bagi lurus ya. Jadi supaya nanti kalau waktu mengambil rumput yang tumbuh itu senang. Nah, seperti inilah ibu-ibu yang sedang bertani di tempat saya. Assalamualaikum. Allah, ini caranya ya nandur. Ini tetangga-tetangga saya yang biasa sekali dengan menandur ini. Ini namanya siapa ya? Mbak Lasirah. Nah, ini namanya siapa? Mbak Piah. Nah, jadi seperti ini saat menandur. Ini biasanya ibu-ibu ini kalau berangkat kerja pagi pukul berapa, Ibu? Pukul 6. Pukul 6 sudah kerja? Sudah kerja.
Oh, jadi petani-petani ini. Jadi petani-petani ini jasanya besar ya. Karena kalau tidak ada petani-petani, orang-orang kota itu mau makan apa ya? Lapar ya. Ada uang banyak, kalau nggak ada beras ya nggak makan ya. Jadi tuan-tuan kena bersyukur sangat-sangat masih ada petani yang gigih, yang seperti Pak Wadirun di sana itu ya. Pak Wadirun itu petani yang sangat gigih. Nah, lihat kehidupannya pagi-pagi sengudut karo rokokan ki wis ayam pol. Nah, ini Pak Wadirun. Jadi ini tetangga saya yang benar-benar tekun dalam bertani. Dari dulu sampai sekarang juga jualan, masih jualan sapi Pak Wadirun? Boten nggih? Nah, dulu Pak Wadirun ini penjual sapi. Sapi atau lembu ya. Nah, kita bertanya sama Assalamualaikum Mbak. Nah, itu Mbak Puatun. Mbak Puatun yang cantik orangnya itu. Nah, ini Mbak Puatun. Nah, ini Mbak Puatun ini juga aktif terus. Dari dulu sampai sekarang mesti tandur ya? Banyak ya. Di mana-mana tempat ya? Nah. Oh, jadi tandur sampai di Gresik ke Lamongan. Oh, jadi orang-orang Lamongan mesti kenal sama Mbak Puatun ini. Oh, ini dengan Dedasri ya. Dedasri ini juga satu kampung. Cilianku sing ngomong aku iki. Nah, sekarang kita lihat. No, Mbak Puatun. Mbak Puatun, sekarang itu kalau waktu tandur seperti ini biasanya ngirone piye Mbak Tun? Piye nirone? Nek ngira biasanya piye? Ngira apa? Ya opae ngono. Opae. Opae ngira mesti. Oh, tidak pasti. Pasti. Oh. Pas kena borongan ya luwae. Borongan sama harian. Ini biasanya kalau masih luas seperti ini jam piro kok selesai? Selesai sudah jam 1. Oh, jam 2 ya. Oh, ini ada atas lagi ya. Ini juga ya ini. Oh, jadi Pak Wadirun ada 1, 2. 2 Pak Wadirun ya. Nah, besok ini Mbak Puatun juga akan ke sawah saya yang saya beli dulu dan tempatnya Pak Kami Tua ya. Nah, ini lihat nih. Caranya sangat tradisional. Jadi ibu-ibu kalau pukul 6 ya, pukul 6 waktu kerja itu kan baru sholat subuh ya, sudah berangkat. Jadi sampai di sini nanam. Lepas nanam nanti sarapannya pukul berapa Bu? Pukul jam 8. Jam 8, jam 8 sarapan. Wah, nanti kita tengok bagaimana Mbak Puatun ini makan, sarapan. Saya juga akan melihat sendiri bagaimana kegigihan ibu-ibu bertani ya. Ini supaya yang menonton itu orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia itu walaupun punya uang banyak, jangan sombong ya. Nanti kalau nggak ada orang-orang seperti ini, ada uang banyak nggak ada beras juga nggak makan ya. Nah, betul. Nah, ini seperti ini. Ini di Malaysia sudah jarang ini. Tapi kalau di Thailand, nah itu masih seperti ini. Jadi di Malaysia itu ngeten Dewadiro nek Malaysia. Tanahnya itu ora dikai banyu dhisik. Tanahnya itu dikurangkan air, terus dipakai benih. Benih disembur nganggo mesin. Gitu. Nah, terus kalau gitu waktu ngambil rumputnya itu sukar. Iya toh? Tapi disemprot sama racun. Itu yang mati sukete, tandurannya enggak mati. Gitu.
Tapi pakai drone. Pakai drone di sana. Kalau di sini kan masih menggunakan manual ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Lihat kecepatan tangan. Jadi dulu-dulu kalau waktu ayah saya gini biasanya sebelum mulai itu dia akan berdoa dulu. Nah, seperti kebiasaan orang-orang Jawa. Kalau mau melakukan pekerjaan itu pasti berdoa-doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kegigihan petani. Jadi Mbak Puaton ini primadona desa ini dulu nih. Paling cantik di Bulung ini. Nah, ini cara selesainya gimana? Kita lihat. Nah, seperti ini. Kita sambil menunggu sarapan. Nanti kalau sarapannya sudah datang, maka ibu-ibu akan makan, kita syuting lagi. Sambil ngomong-ngomong, bincang-bincang sama Pak Wadirun. Pak Wadirun ini anaknya juga di Malaysia. Nah, jadi kita boleh berkirim salam pada saudara-saudara kita di Malaysia. Ya, supaya bersyukurlah ada negara yang sudah maju ya Pak Wadirun ya. Ada negara yang sudah maju. Nah, kalau Pak Wadirun di sini nanti, saya tanya Pak Wadirun, kalau petani di sini angsal bantuan ke pemerintah, Tera? Tidak dapat ya. Jadi sahabat-sahabat, saya akan bertanya kepada petani Pak Wadirun, bagaimana petani ini yang bersusah payah ini langsung sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oh, sampean wong tani. Misalkan sakmene ya. Kuwi sampean engko di apa? Dikei bantuan teko pemerintah, carane nek bantu ngene Pak Wadirun. Saumpama sampean ini dapat 1 ton, itu dibeli harganya itu sudah tetap harganya. Jadi 1 kilo misalkan 5.000, ya nanti kalau dapat 1 ton ya 5 juta. Kan? 5 juta itu nanti Pak Wadirun dapat bantuan 2.500.000, 50%. Kok Malaysia? Kalau di Malaysia, kalau di sini nggak dapat, nggak dapat ya. Pupuknya beli sendiri. Beli sendiri. Beli sendiri. Itu nanti kalau dijual harganya juga belum tahu lagi. Berapa 1 kilo? Nggak tahu lagi. Nggak tahu ya. Jadi berapa 10.000, 12.000 nggak tahu. Oh, jadi Pak Wadirun. Jadi petani-petani di tempat kami di Indonesia itu, dia ya seperti tidak ada kepastian ya. Kalau mahal ya mahal, kalau murah ya murah ya. Murah iya. Tapi harga pupuk selalu mahal ya. Mahal, pupuk mahal. Nggak pernah kurang. Harganya dari 100.000 kurang itu nggak pernah. Mesti di atas 100.000. 100.000 luwih 200. 200.000. 200.000. Itu pun jarang-jarang ada kadang-kadang ya. Nek Kaltim 330. Kaltim. Kaltim Itu pupuk itu. pupuk. Lah bedone napa? Bedane babar. Jadi babar itu bagus, Bagus. lebih bagus. Jadi 330.000 itu sama dengan 100 ringgit satu sak, itu 50 kilo Pak Wadirun ya. Oh, jadi mahal juga Pak Wadirun. Mahal Kaltim. Jadi kalau seluas ini memerlukan berapa sak Pak Wadirun? 36, 35. 30? 35, 36, nek dadi 36. Iki 36 sak. 6 sak. Kalau dikira ton ada, kalau 10-50 kilo ada ya 1 sak. 1 sak itu sak guluan 50 kilo ada. Eneng. Oh, berarti hampir 3 ton ya? Ya ora eneng yo. Kita 2 ton. 2 ton ya, 2 ton ya. 2 ton. Oh, jadi seluas ini 2 ton. Jadi kalau Pak Wadirun di Malaysia, kalau dapat 2 ton, ini Pak Wadirun dengan
senang sudah dapat bantuan dari pemerintah subsidi 50%. Jadi kalau 2 ton, kalau harganya 10.000 misalkan, sudah 10.000, 10 juta, 20 juta, dapat tambahan lagi 10 juta. Sudah dapat 30 juta kompletnya itu sekali kalau uang Indonesia. Jadi banyak juga. Kalau di sini, kalau dijual dapat berapa juta? Iki toh. Iya, hasil panen. Hasil panen itu. Iya, hasil panennya kalau dijual kabeh Ya ora. dapat berapa juta? Ada 30 juta. 30 juta dapat? Ora oleh. Enggak dapat ya? Ya ora oleh 30 juta iki. 30 juta. Iya. Ora oleh. Ora oleh. Umpama lha regan ndak sake sak tone. Bawa 4,5 sak ton ya 9.000. Rong ton 9.000 ya. Iya. Berarti 9 juta. Oh, jadi bertuah sangat lah orang-orang Malaysia ini, petani-petani di Malaysia perlu bersyukur ya, karena pemerintah, Kementerian Pertanian dan Sumber Pangan ya, ketergantungan makanan di Malaysia itu memang memberikan pelayanan istimewa kepada petani-petani yang dimana mereka lah paru-paru kehidupan petani itu, jantungnya wong urip petani itu. Nah, nek raneng petani kaya sampean sapa sing Ya. arep anu ya? Ya, tenan ora nang petani ya mangan ya kelaparan. Jadi menteri yang sedang duduk di dewan-dewan yang seolah-olah mewakili rakyat, jangan hanya korupsi, tolong turun di lapangan, bertanya dan disusun rancangan-rancangan kerja supaya petani-petani dapat dibantu sebaik-baik mungkin ya. Jangan hanya bermain-main harga ya. Main harga, pupuk nggak ada, harganya diturunkan, nanti waktu panen harganya lagi anjlok ya. Anjlok. Wah. Anjlok. Panen iki ya anjlok. Mesti anjlok ya. Anjlok panen iki bareng-bareng dindi kok. Oh, jadi petani di Malaysia, di Indonesia ini sudah tahu kalau waktu panen pasti harga anjlok. Anjlok. Itu salah satu kelemahan Pak Wadirun di negara kita ini. Kok gitu dari dulu Pak Wadirun ya seperti itu ya. Dari dulu ya. Oke, Pak Wadirun ini mau ngambil makanan, nanti kita lihat makan-makan di sini sama Pak Wadirun. Monggo Pak Wadirun. Saya ingin memberikan sedikit keterangan mengenai pertanian yang berada di Indonesia ini. Karena saya orang Indonesia dan memang tahu sangat berkenaan dengan bagaimana proses petani yang sangat sukar. Karena saya dahulu juga pernah bertani sendiri, karena saya juga banyak sawah dan tegal ya. Tegal itu adalah tempat yang dimana airnya kurang. Jadi masa dahulu apabila saya ingin mencoba bertani, maka pendapatan dari petani itu tidak dapat dipastikan. Dan pada saat yang sama, bila petani ingin membeli pupuk, itu memang sangat sukar. Apalagi di daerah saya itu di pegunungan. Maka banyak kekurangan ya, supply dari pupuk atau baja itu sangat kurang. Tetapi ada ikhtiar lain yang kami usahakan dari setiap penduduk ya, karena kita mempunyai lembu. Jadi dari najis lembu itulah digunakan sebagai pupuk ya atau baja. Selepas itu mestinya tidak cukup ya. Mestinya tidak cukup dan memerlukan lagi beberapa baja-baja yang perlu kami beli. Tetapi lama-kelamaan saya sadar apabila saya melihat sendiri datang di negeri Kedah, di Perak, di Pulau Pinang, dan bertemu dengan petani-petani di Malaysia, itu, dan saya juga bertanya-tanya dengan rakan-rakan saya dari MADA, ya. MADA itu adalah salah satu yang mengurus dari pengairan dan pertanian di Kedah ya. Ternyata untuk petani-petani itu banyak
mendapatkan bantuan, bukan ringgit, bukan uang ya, tetapi bantuan dari segi penerapan cara penanaman mereka, bagaimana cara mereka harus menjual kemana, dan itu harganya sudah dipastikan. Agak beda panggang dari api ya. Kalau di Indonesia seolah-olah hari ini masa barang tidak ada, maka harga-harga seperti gabah, seperti beras itu naik. Tetapi apabila petani yang memanen, waktu panen itu harganya turun drastis. Dan bernegara itu seharusnya mencari solusi. Jangan hanya mengambil dari pepatah-pepatah lama itu apa yang kamu berikan untuk negara. Tetapi kita balik, apa yang negara berikan kepada rakyatnya. Karena kita sudah merdeka selama 80 tahun. Jadi bagaimana kita melihat wakil-wakil rakyat yang gila selepas mereka ikut undian ya. Ada dari banyak yang selepas mereka ikut undian atau pilihan raya itu gila karena kalah ya. Jadi selepas mereka kalah jadi dia banyak yang gila. Inilah wakil-wakil rakyat yang berada di Indonesia. Tetapi apabila dia menang, bagaimana yang kalah saja gila? Apa kalau dia menang maka akan berpesta-pesta dan lupa akan janji-janji. Yang paling teruk di Indonesia adalah janji-janji politik itu hanya sekedar angin yang lalu. Tanpa itu, tanpa mereka sadari bahwa janji-janji mereka ini sekarang dapat direkam, dapat diputar balik apa yang mereka janji-janjikan. Tetapi kita dapat lihatlah korupsi yang merajalela ribuan triliun itu seharusnya dialokasikan untuk petani-petani supaya petani ini adalah jantung kehidupan, jantung negara. Kalau petani-petani ini tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan, maka lama-lama petani-petani akan menjual tanah mereka, dibeli oleh orang-orang kaya, dan orang-orang kaya tersebut akan mendominasi beberapa sektor pertanian dan akhirnya harga mereka yang menentukan. Sampai bila Indonesia akan seperti ini, kita berdoa bersama-sama, dan saya hanya dapat memberikan pandangan-pandangan, kritikan-kritikan ini supaya siapa tahu ya video saya ini didengar ya, dilihat, ditonton, dan mereka akan mengadakan rombongan untuk datang ke Malaysia, bertanya dengan Kementerian Pertanian Malaysia, bagaimana mereka mengawal harga barang ya. Mula-mula kita kawal dulu harga barangan 9 bahan pokok ini. Tetapi di Indonesia hanya omong kosong belaka, 9 bahan pokok selalu banyak manipulasi harga dan kelangkaan harga. Ya, kelangkaan barang menjadi harga semakin naik. Masya Allah tuan-tuan, kita akan lihat bagaimana keseronokan mereka makan-makan ya. Luputku sepuro ya. Iya, sepadha-padha. Eh. Bar kondine dijek enom ngono ta. Lah mosok jek enom. Lah iya urung anake wis urung mak bojo gak jek enom. Iya toh. Wis disoteng. Ah, lah sarapan lu. Celukna, De. Lah gage, narane. Sarapan. Tak sarapan gak iso. Yuk. Duh, sukun iki. Sukune dhewe to tukon? Sukun dhewe. Sukune dhewe, ya Allah, enake Ya, Dede. nek dilemah ki wae akeh. Nek mangan mosok nok kene gak panasan. Ya, aku ki pengen delok ngene lho, aku ki. Dia bagian. Enak banyu amire. Enak aja. Aku ape goleki Banyune ra ya. ndi. Wis diombe nek kok San. Ron, mangan. Ya, Mangan, Son. mangan go beras. Gek biyen ngene iki mangan go beras niki masyaallah. Banyune sapa kuwi?
Sama banyu. Nambah ngombe aku. Ah, jeme ngene mangan. Ya Allah. Kuatir lan jadi maknya cakar. Tuh, ini. Enak elas mangan kaya ngene. Hah? Dewiku tak cekeleran. Mangan nang enak ngene. Nang ngene kok. Langsung ketok deh. Segere lur dulur. Maran. Ya lang mangan sik, aku ki ora melok mangan, aku ki nyuting. Wis pinggir dalan penake ngene. Aku mau laporan. Mak ibu laporan aku ki. Tuh. Koko. Mak ibu apa aku ki? Mak ibu apa aku ki? Lah kaya ngene to. Mak ibu laporan. Itu lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene iki lho. Wis kadung. Ngene iki kae lali anak bojone wis mangan enak ngene esuk-esuk. Mbek tahu. Memang kowe. Enake kaya ngene. Kapan Doron? Iki ora aku wis nyekel-nyekel ngene lho, iki lawoe karo iwak pitik. Zaman biyen ra eneng di ngene iki. Wah, iwak pitik. Wis muga-muga kewarasan kabeh. Ora to. Aku kok eneng tukang no omahku. Aku gak barengi tukang. Gawe pawon, gawe popo. Ya urung dadi kabeh to. Omam ra lho. Pe tak tambahi tanah iki. Bang. Dadi pe tak tambahi neh tanah iki. Gus sarapan Gus. Duit merokok Gus. Aku sebab sing sebab jana aku sing buruh mbae papa aku ya. Iya. Jana. Jana sing mbae papa aku. Ya Gus, Ya Allah, guys. Syukur tenan ya. Muga-muga. Ya, ini kan madep rene kan enak to lho. Sapile dibuka to. Ya, monggo. Sapile dibuka ngono to, sapile kok. Sapile le buka. Ngene kok to. Lah. Iki ayu kok to. Jangan wong lor kaya ora katut. Iki bojone Kang Yono kae ya? Iya. Nurkan. 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 Yono iya. Iya, iya. Yono iya. Iya, roh kuwi nek kuwi ya lah. Kuwi kancaku apik kuwi. Biyen yang medhili kembang bareng ya. Sono kae piye sono kabare? Dadi mantune Deras. Dadi mantune Mat Bandi. Iya, Mat Bandi. Iki cara mbek udah, mbek Bu udah Bandi. Iya tuwek Bu Udah no. Buka Judah kan wis umur mbayuke Mbak Isah. Jare pemangan sukun. Man sego ya apik. Lah lho. Juga jal sukune. Iki sukun. Sukun. Kordangan ora enak. Enak kok. Iki dikukus malah enak, Dek. Nah, iki nek dikukus ki malah enak, Dek. Jadi aku mangan sukun karo baturi Mbak Puatun. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Legine ngene. Kaya gula. Ora pati trek. Ora gorengan marai. Ora gorengan. Jare kuaton jare sakal-sakal. Gorengane no Ngono kok ya tak bawa. no awak rapet. Ngono. Minyak-minyak ngene, Dek. Aku mangane gak Coba teh enak wina ora. padha bayar. Enak. Dewe iki kayak iki Mbah pira wae kowe? loro. Masak wae. Sik jukin ya ma. Tak kelak tahu tempe tok. Dek. Ya, ke sore. Kira apa apik dah iki. Entak Mak. Dikelonteng kok. Tak kon 3-4. Iya, telu papat. Kok ora pati manak parine iki. Bilang. Ya, Biasane ya tak kon Iki tanah rong kedok iki nek 300 juta payunane. luweh. Luweh ya. Luweh. Pinggir dalan kok.
biyen murah. Gek biyen iku 22,5. Gek biyen dulu 22,5 juta saja. Yo, 2 juta. Saiki Eh, 2 juta. 2 juta 22. Iya. Coba-coba mana-mana. 22,5. 2 juta 250. Ya. Zaman piro? Tahun piro? Tahun 2004. 2004 lagi 2,5 juta. Yo, Gampangane 2,5 juta. Saiki 400 juta payu. payu ora dinyang wong. Gak dinyang wong. Ora dinyang wong nek 400 juta sing 500 payu. mare leh banyu kok. Oleh banyu, lha iki cara dienggo omah beuh. Ah ya pole. Pol. Lah desel sak kapoke no kene iki. Kok masalah desel gek biyen ki ngene lho, wong ki tenggoe nek ngene iki kan gek biyen kan ora dalan cah ya. Wong kan tenggoe ya ora nyono kaya ngene. Ya anu wong dhisik